Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini, saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham cuan, TPIA, Antam, Pegas, dan CDIA untuk minggu depan tanggal 19 sampai 23 Januari 2026. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Yang belum join boleh langsung join saja ya. Dan jangan lupa menonton analisa terbaru di YouTube, uploadan terbaru di YouTube, supaya kalian mendapatkan insight-insight terbaru secara teknikal untuk saham-saham ini di minggu depan. Dan nantinya kalian akan mendapatkan seperti ini ya di Telegram secara gratis. Ada saham scalping, updatean harian, news, potensi, dan juga yang lainnya. Jadi kalian bisa bergabung menggunakan link yang ada di deskripsi. Yang mau dipandu lebih lanjut, kalian bisa bergabung ke premium. Kalian akan mendapatkan banyak benefit menarik di sana ya. Kalian bisa hubungi saya @yosuael di Telegram, dan kalian akan mendapatkan banyak benefit seperti mendapatkan saham-saham menarik, lengkap dengan trading plan beserta chart dan analisanya, kemudian mendapatkan grup diskusi, kemudian ikut market update, menjadi prioritas, dan bisa konsultasi portofolio kapan saja. Jadi yang tertarik, boleh hubungi saya di Telegram @yosuael. Yang mau bergabung di YouTube juga masih bisa dengan biaya murah hanya 1.000 per hari atau 30.000 per bulan. Kalian akan mendapatkan banyak benefit juga, seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya lengkap dengan trading plan seperti video yang ini ya. Yang ini khusus pelanggan di YouTube, lalu mendapatkan juga saham harian, menjadi prioritas berdiskusi di YouTube, dan mendapatkan akses ke konten eksklusif dari Antek Saham. Yang tertarik, langsung saja klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya di YouTube. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham cuan dulu. Saya berikan disclaimer dulu ya, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jadi, segala risiko dan juga keuntungan menjadi tanggung jawab masing-masing. Oke, kita mulai dari saham cuan. Untuk cuan di sini masih sesuai dengan analisa kita. Kalau cuan masih akan terkoreksi dulu ya ke area supportnya, karena sebelumnya di sini secara second trendnya dia patah trend, dan sekarang dia menuju ke primary trendnya ya, atau ke support trend lainnya di sini sekitar area 1.800. Jadi cuan masih ada potensi pergerakan turun ke area 1.800. Tapi selama cuan bisa bertahan di atas 1.800, maka masih ada potensi cuan akan rebound kembali ya. Jadi kalian pantau support di angka 1.800 dan juga resisten di angka psikologis di angka 2000 ya. Jadi kalian perhatikan support 1.800 dan juga resisten 2000. Jika support 1.800 di breakdown atau dijebol, maka menjadi tanda untuk bahaya ya pada saham cuan, karena dia bisa lanjut turun ke area 1.600-an. Jadi jika dia breakdown support 1.800, cuan akan turun ke area 1.635. Tapi jika tidak, maka cuan potensi rebound ke area 2000 ya. Jadi perhatikan satu support di angka 1.800. Secara broksum jika di akum harusnya masih menarik ya. Tapi sayangnya di sini ada distribusi dan ada juga volume buangan di hari Kamis ya. Nah, terlihat YP, BB, dan AZ buangan yang beli SL, SG, DX ya. DX perlu diperhatikan karena terafiliasi dengan Pak PP. Asingnya oke, akan masuk BB jualan dengan volume yang besar ya. Oke, seperti ini masih rata-rata dari retail. Nah, kemungkinan average down ya. YP di sini mulai jualan. Coba kita tarik dari 1 bulan terakhir ya, tanggal 15 Desember. Terlihat memang jualan dari MG, AZ, EU besar ya, dan YP juga, HP juga di sini jualan. CCOD yang perlu diperhatikan, sedangkan yang lain AF juga perlu diperhatikan ya. Sedangkan XL, SG, dan XC belum terlalu menarik ya. Jadi secara broksum di cuan ini belum terlalu menarik, apalagi secara teknikal sebelumnya sudah patah trend ya dari sini. Jadi untuk sekarang pantau dulu support ya. Sepertinya tadi tetap ke teknikalnya bagaimana price action-nya. Kita perhatikan support di angka 1.800 dan juga resisten di angka 2000. Jika jebol 1.800 maka jangan dibeli, biarin aja dia akan lanjut turun. Tapi jika semisal di 1.800 ini, di sini dia ada rejection atau candle bullish ya. Di sini ada candle bullish, maka menjadi kesempatan kita untuk beli dengan target terdekat di 2000 ya, di 2000. Jadi perhatikan dulu bagaimana pergerakan harga di 1.800. View saya sih harusnya masih akan mantul ya, karena secara trennya masih dalam keadaan uptrend untuk saham cuan ini. Jadi harusnya bisa mantul di 1.800 secara trennya, tapi tidak menutup kemungkinan akan di breakdown juga, apalagi seperti yang tadi ya, broksumnya masih distribusi, jadi ada kemungkinan untuk di breakdown. Jadi untuk lebih validnya, kalian pantau saja 1.800 bagaimana pergerakan harga di 1.800 ini. Lanjut ke saham yang kedua, ada TPIA. TPIA ini sangat bagus.
sesuai dengan yang saya info di minggu yang lalu ya, kalau support di angka 6.300 sampai 6.500 menjadi area pembelian terbaik untuk TPI ya. Alasannya karena secara historisnya dia selalu reject di area support ini. Jadi jika kita lihat ya secara historisnya di sini, TPI mengalami rejection, sini reject, sini juga reject, lalu reject juga di sini. Dan di hari Selasa ya terbukti setelah mencapai 6.300 dia juga reject dan bergerak naik. Di Telegram juga sudah saya info seperti ini ya, saham Pak PP ya seperti ini. Nah, seperti ini sudah saya info, saham grup Pak PP sudah mendekati area support, artinya apa? Ya kalian simpulkan sendiri ya. Jadi kalian harus cari bagaimana pergerakannya ke depannya. Dan di sini terlihat ada yang cuan ya. Nih, lagi running 4,5%. Ya, memang ada yang cuan, ada juga yang nggak tahu artinya. Jadi yang sudah tahu artinya berarti cuan, yang nggak tahu ya berarti nggak ngapa-ngapainnya. Seperti itu. Jadi kalian harus belajar sedikit supaya nanti mengerti bagaimana pergerakan marketnya. Dan terlihat di sini ya, setelah mencapai support dia rebound. Nah, kemungkinan yang tadi yang cuan 4% itu beli di bawah ya. Ya pas di bawah ya. Di area 6.300 dan cuan 4,5%. Jadi yang sudah cuan, happy cuan di TPI ya. Bagaimana pergerakan TPI ke depannya? Menurut saya masih akan sideways dulu, karena biasanya pergerakan dari TPI ini cenderung sideways ya. Sini sideways, sideways, sideways. Jadi sini akan saya buatkan satu resisten di sini ya, 6.775 yang menjadi area atasnya, sedangkan area bawahnya oke saya buatkan yang ini aja ya. Oke ini ya, 6825. Jadi saya buatkan satu resisten di angka 6825, lalu ada dua support di angka 6.500 sampai 6325. Nah, kemungkinan pola pergerakannya karena masih dalam keadaan rebound saja ya, belum valid naik, masih dalam keadaan rebound. Jadi bisa saja dia naik ke area resisten, setelah mencapai resisten TPI turun kembali ke area supportnya. Jadi di sini belum ada konfirmasi yang valid untuk naik, cuma technical rebound saja. Jadi untuk yang sudah entry ya gak ada salahnya jika kalian amankan profit, tapi yang belum jangan FOMO di area atas, lebih baik tunggu turun lagi ke area supportnya baru kalian beli lagi. Secara Broksum, apakah di akum? Nah, terlihat yang mulai ada akumulasi dari asing dan juga bandar volume di sini sudah mulai hijau. Coba kita cek dari tanggal 13 atau 12 ya. Nah, terlihat memang AK, OD, DH dan yang lainnya akum, yang jual ZP, CC dan AG ya. Jadi sangat bagus, memang asing mulai akumulasi di sini ya. Mulai hijau dan terlihat di harganya juga mulai ada pergerakan technical rebound. Jadi kemungkinan besar TPI ini masih akan sideways dulu sampai nanti kemungkinan akan diakumulasi dulu, jadi dia potensi sideways bolak-balik di sini ya. Lalu marketnya atau bandarnya akumulasi atau asingnya akumulasi sehingga nanti akan diangkat lagi ke atas. Pola pergerakannya seperti itu ya biasanya pada TPI ya. Jika kita lihat historisnya juga sama. Ini ya kalian lihatnya seperti ini ya. Dia akan sideways dulu, lalu akhirnya naik ke atas. Nah, kemungkinan juga akan sama terulang kembali di sini karena secara teknikal biasanya seperti dia historisnya akan berulang. Nah, kemungkinan akan ada pergerakan seperti itu juga di sini, sideways dulu lalu nanti bergerak naik. Jadi pantau support 6.300 dan juga 6.500. Selama di atas support ini TPI menarik di entry dan area pembelian terbaik adalah di support 6.300 sampai 6.500. Jadi potensi ini setelah mencapai support ini akan ada pergerakan rebound kembali di TPI. Oke, ini saya buatkan note ya di sini. Best buy. Oke, disclaimer on ya. Bukan ajakan jual beli, tapi secara teknikalnya memang secara historis mengalami rejectionnya di area ini dan bergerak naik. Jadi bisa kalian gunakan menjadi area pembelian pada TPI. Oke, lanjut ke saham yang ketiga ada Antam. Antam juga sangat bagus. Hit ya di sini hampir hit 4.200. Di Telegram juga saya infokan kalau Antam ini menarik dan saya buatkan juga targetnya di 4.000 ya. Antam seperti ini ya. Oke, saya buatkan seperti ini. Banyak juga yang cuan ya. Sekitar 39 orang yang kasih api termasuk saya. Dan saya buatkan seperti ini ya. Pada saat harga Antam belum masuk ke 4.000 tanggal 7 Januari. Coba kita cek ya. 7 Januari masih di sini ya. 7 Januari masih di sini, masih sekitar 3.500-an. Saya infokan kalau Antam next target di 4.000 dan bergerak di atas 4.000. Dan kejadian sekarang harga Antam sudah hit 4.000 dan bergerak di atas 4.000. Jadi happy cuan yang sudah cuan dari Antam dan juga trading plan sebelumnya sini saya berikan dan hampir mencapai target di 4.200. Jadi happy cuan yang sudah beli saham Antam.
Nah, di premium juga saya infokannya seperti ini, lebih jelasnya tentunya akan saya infokan di premium. Di premium saya infokan seperti ini. Saya buatkan seperti ini ya. Antam masukin dulu watchlist dulu. Ya, saya masukkan ke watchlist dulu karena polanya ada seperti saham ICBP ya. Jadi kalian boleh pantau juga ICBP. Di sini sudah ke spill ya. Jadi Antam masukin watchlist dulu pada saat tanggal seperti ini ya, di 18 Desember. Jadi pada saat di bawah sini, masih di bawah pada saat baru di breakout, saya masukkan ke dalam watchlist. Lalu di tanggal seterusnya saya update lagi tanggal 22 Desember. Antam bisa kalian cicil perlahan, pastikan ada dana untuk average down sekitar 3.000. Jadi tanggal 22 kita mulai beli. Sini tanggal 22 kita mulai beli. Jadi jika kalian hitung ya, average kita ya sekitar sini 3.200-an. Kita sudah cuan 25-30% dari saham Antam. Oke, lalu saya update lagi. Ini langsung hit target ya, mulai bergerak naik. Jadi di sini juga saya berikan pada saat dia koreksi ya. Sini Antam kalau hitung barang akan masih punya barang sebesar 800 miliar, average 3.300. Nah, ini pada saat sini ya, pada saat ada koreksi besar. Sini pada saat ada koreksi besar, saya kembali lagi mengupdate untuk member saya. Sini ya, saya berikan alasan kenapa dia guyur dan juga saya berikan masih punya barang, jadi pastinya masih akan dinaikin lagi. Dan terbukti ya, sini kita manfaatkan area 3.200 sampai 3.300 menjadi area beli dengan catatan jualan akan mereda. Jadi di tanggal ini kita gunakan menjadi area pembelian lagi dan akhirnya harga bergerak naik kembali. Jadi jika kalian masuk ke premium kita atau ke internal kita, kalian tidak hanya mendapatkan saham yang kosongan gitu ya, tapi diberikan alasannya kenapa kalian beli saham ini dan supaya nanti kalian bisa belajar ke depannya. Oke, jadi yang berminat boleh hubungi saya di Telegram @yosuaal. Jadi juga sudah banyak yang ke-spill ya. Jadi yang mau ya boleh join atau pantau saja seperti yang tadi di screenshot atau diulang-ulang ya. Oke, balik lagi ke Antam. View saya untuk Antam ini masih akan lanjut naik ya. Apalagi XAUUSD masih bergerak naik. Nah, sekarang saya lihat terakhir sideways ya. Nah, seperti ini sideways. Ya, kemungkinan masih akan ada pergerakan naik ya untuk Antam. Ya untuk Antam karena di sini XAUUSD-nya masih dalam keadaan uptrend. Oke, support untuk XAUUSD di angka 4578, sedangkan resisten di angka 4638. Jadi kemungkinan sideways dulu. Nah, kemungkinan saham emas juga akan sideways seperti Antam tadinya. Oke, jadi untuk Antam view saya masih akan bergerak naik asalkan di atas lebih tepatnya di atas 3.900 ya. Sini akan saya geser untuk area supportnya, trading plan saya hapus. Untuk lebih tepatnya di sini 3850 yang menjadi supportnya. Jadi selama di atas 3850, Antam akan bergerak naik. Target terdekat sebenarnya 4.200, tapi jika kita hitung menggunakan Fibonacci retracement, coba ya. Kita hitung ya pas ya di 4.200. Jadi jika bisa break 4.200 bisa sampai ke 5.000. Jadi pantau dulu 4.200. Jika bisa di breakout secara jangka menengah, akan lanjut ke 5.000 ya, secara Fibonacci retracement. Tapi jika tidak breakout 4.200, maka Antam potensi koreksi dulu ke supportnya 3850. Setelah itu akan bergerak naik kembali. Nah, seperti tadi, XAUUSD masih dalam keadaan sideways. Nah, kemungkinan Antam juga akan seperti itu, sideways seperti ini, bolak-balik ya. Jadi perhatikan support 3850 sampai 4.200 untuk Antam. Untuk pergerakan naik lanjutan harus breakout dulu, resisten di angka 4.200. Jadi pantau area ini untuk saham Antam. Lanjut ke saham yang keempat ada Pegas. Pegas masih dalam keadaan ya sideways aja ya. Seperti ini, masih sideways. Belum ada pergerakan yang signifikan, tapi menariknya di sini dia berhasil bertahan di atas 2000 ya. Area 2000 ini menjadi support karena sudah di breakout. Jadi view saya pada Pegas selama di atas 2000 dia akan bergerak naik ke area 2100. Karena sudah berhasil breakout 2000, harusnya dia akan bergerak naik ke 2100. Tapi jika area 2000 dijebol lagi atau di breakdown lagi, maka dia akan turun ke area 1885. Jadi pantau dulu satu support untuk Pegas. Tapi secara Broksum di sini masih akumulasi ya. Jadi harusnya Pegas masih akan lanjut bergerak naik. Tadi Antam belum kita cek ya Broksumnya. Nah, yang perlu kalian perhatikan dari Antam ini adalah broker AK ya. Nah, terlihat BKAK jualan di hari Kamis ya, tanggal 15 ada koreksi, jadi wajar. Sini juga dari tanggal 8 Januari pasti ada AK yang jual. Nah, AK yang jual ya dengan 300 miliar. Jadi
Kalian perhatikan saja broker AK, jika di akum ya kalian boleh ikutan beli, tapi jika mereka jualan kalian boleh ikutan TP. Seperti itu untuk simpelnya. Tapi jika kita hitung dari tanggal 15 Desember, harusnya broker AK masih akum di Antam. Nah, seperti ini masih ada 990 miliar atau 1 triliun, atau dengan lotnya 3 juta lot, average 3.500. Nah, ini menjadi kalian gunakan untuk acuan untuk membeli. Jika sudah mendekati area 3.400 atau 3.500, kalian bisa beli untuk saham Antam seperti yang tadi. Berarti average-nya di sini ya, sekitar 3.500 ini, dan kita hitung ke atas sudah cuan 15-20%. Jadi wajar jika broker AK mulai taking profit mendekati area 4.200. Jadi kalian pantau saja 3.500 menjadi support kuatnya dan resisten kuatnya di area 4.200. Balik lagi ke Pegas tadi ya, kelupaannya. Oke, Pegas seperti ini ya. Jadi view saya masih akan bergerak naik. Alasannya karena secara broksum tadi dia akum ya. Pegasnya akum, bahkan yang akum ya sama ya, brokernya AK, ZP rata-rata dari asing seperti ini, dan yang jual itu dari lokal. Oke ya, jadi secara broksum untuk Pegas main sangat bagus, teknikalnya juga bagus, bisa breakout 2000 dan bertahan di atas 2000. Jadi view saya untuk Pegas akan lebih cenderung bergerak naik ke 2100. Lanjut ke saham yang kelima dan terakhir ada CDIA dari grup Pak PP lagi. Untuk CDIA sekarang berada di area support dan menandakan rejection-nya di area supportnya. Saya tarik satu lagi support ke sini ya, yang lebih valid di 1485. Jadi ada dua support yang perlu kalian perhatikan, yaitu 1485 sampai 1520. Nah, boleh kita lihat di sini sudah mulai ada candle bullish di area supportnya. Jadi view saya untuk CDIA akan mulai rebound untuk minggu depan ke 1600-an ya. Atau ya bisa ke 1600 dulu, kita gunakan angka psikologis. Jadi view saya untuk CDIA akan rebound ke 1600. Setelah mencapai 1600 ada potensi CDIA akan turun kembali ke supportnya. Tapi jika break ke 1600, CDIA akan lanjut naik ke 1690. Jadi pola pergerakannya seperti ini, kalian perhatikan saja area support dan resisten terdekat pada CDIA. Secara broksum setahu saya ya, broker Excel yang akum di sini, dan yang jual itu SKYPXA ya seperti ini ya. Yang beli XL, SKYPXA, yang jual YU, broker-broker gede ya, YU, LG, BB, CDMG, NI ya. Harus diperhatikan juga NI, HP, DX yang terafiliasi dengan Pak PP, ini jualan. Jadi kalian harus hati-hati. Tanggal 15 coba kita cek ya, apakah dia mulai ada akum. Dan terlihat AKCC akumnya di sini. Dan yang XL-nya mulai cut loss ya. Jadi mulai menarik. Di sini juga indikatornya mulai hijau, jadi ada potensi yang asingnya ya. Kalau yang bandar volumenya itu memang hijau mulai dari 11 Desember ya, karena XL-nya akum. Dan di sini AK dari asing mulai akumulasi. Jadi kalian perhatikan saja bagaimana pola pergerakan CDIA di area supportnya. Jika dia mengalami rejection atau membuat candle bullish lagi di area support, maka ini menandakan adanya perlawanan di area support dari bayarnya, sehingga ada potensi CDIA akan bergerak rebound. Jadi untuk CDIA view saya akan lebih cenderung rebound karena sudah ada candle bullish di area support dan target rebound di 1600. Untuk target kenaikan selanjutnya yaitu di 1690 dengan catatan harus bisa breakout resisten di 1600. Jadi kalian perhatikan saja ada dua support, yang pertama 1485 sampai 1520, lalu yang kedua resisten di 1600 dan target selanjutnya di angka 1690. Jadi perhatikan area ini untuk CDIA. Untuk trading plan belum ada, kalian manfaatkan saja area-area yang tadi untuk menjadi area beli dan gunakan stop loss yang terukur yaitu di bawah area support. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.